Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahra siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Tribuners semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak daratan yang Allah miliki, Allah memilih beberapa daratan menjadi tempat yang istimewa. Dan tempat yang istimewa ini hanya berada di kota-kota tertentu, yaitu adanya di kota Mekah dan juga kota Madinah, dan juga sebagian di Masjidil Aqsa. Karena istimewanya tempat ini, Allah menjadikan nilai pahala yang dilakukan di tempat ini berlipat ganda, berbeda dengan tempat yang lainnya. Misalkan ada orang sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lebih banyak daripada tempat yang lainnya. Kalau ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka itu juga pahalanya lebih banyak 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau ada orang sholat di Masjidil Aqsa juga sama, lebih kurang dari sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi. Begitu juga kebaikan dan keburukan yang dilakukan di tempat ini berbeda pahalanya. Kalau kebaikan akan dicatat dengan berlipat ganda karena tempatnya istimewa. Kalau keburukan maka juga akan dicatat dengan dosa yang lebih besar dari tempat yang lainnya karena memang tempatnya yang berbeda. Namun tempat yang istimewa ini jumlahnya sedikit, dan kita yang jauh dari tempat istimewa itu, kita juga punya kesempatan yang lain. Allah membuat kebijaksanaannya, dengan kebijaksanaannya membuat dari sekian banyak waktu-waktu yang istimewa. Maka di antara waktu yang istimewa, kalau hitungan sehari semalam itu ada di sepertiga malam. Sepertiga malam ini merupakan waktu yang istimewa yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, setiap malamnya. Dan Allah mengatakan, siapa yang ingin meminta sesuatu, aku akan kabulkan. Siapa yang ingin bertobat, aku akan terima tobatnya. Dan siapa yang ingin meminta ampun, aku akan berikan ampunannya. Jadi sehari semalam, yang paling istimewa adalah sepertiga malam. Dan itu kita bisa dapatkan, baik orang yang dekat Mekah, dekat Madinah, atau jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Semuanya punya kesempatan yang sama. Cuma masalahnya, mau nggak apa tidak kita manfaatkannya. Kemudian dalam hitungan sepekan, hari yang ada 7 hari itu dalam sepekan adalah, yaitu hari Jumat yang spesial. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda maksudnya, khairu yaumin tolat fi syams, hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Dan hari itu juga bertepatan dengan hari Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian juga memasukkannya ke dalam surga, mengeluarkannya dari surga, dan juga hari Jumat merupakan hari yang akan terjadi di dalamnya hari kiamat. Jadi dalam sepekan, hari Jumat merupakan hari yang terbaik. Kalau hitungan bulan, maka di antara bulan-bulan yang ada yaitu di antaranya bulan suci Ramadan. Selain bulan yang diharamkan, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Apa keutamaannya? Di bulan ini ada kewajiban puasa. Rukun Islam yang 5 salah satunya puasa. Dan puasa ini tidak bisa dikerjakan kecuali pada bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan kewajiban ibadah berpuasa. Kemudian keutamaan yang lainnya diantaranya bulan ini bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man qoma ramadona imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan qiyam di malam bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dari yang lalu. Dan dalam riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat malamnya, tarawih maksudnya, bersama imam sampai selesai, maka dia akan dicatat sebagai orang yang qiyamul lail semalaman. Dan ini juga pelajaran bagi kita, kalau sholat tarawih, maka jangan sampai bubar duluan sebelum imamnya juga selesai sholat. Nah,
Tribuners semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya diantaranya adalah bulan ini merupakan bulan yang dianjurkan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ini diantara keutamaannya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan setiap Ramadan Rasulullah SAW biasanya mudarosah Al-Quran bersama Jibril. Maka ini juga diantara keutamaannya bulan, yaitu bulannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lainnya diantaranya adalah bulan sedekah. Kenapa bulan sedekah? Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis, beliau ini merupakan orang yang dermawan. Namun kalau datang Ramadan, beliau ini lebih dermawan lagi. Jadi yang hari-hari biasa dermawan, di Ramadan lebih dermawan lagi. Seperti angin yang berembus yang menyapa siapa saja dengan kebaikannya. Maka ini juga keutamaan diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang lainnya bulan suci Ramadan diantaranya adalah kalau kita punya kemampuan finansial dan kita bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah juga kesempatan untuk melaksanakan umroh yang nanti pahalanya senilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Apalagi di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang membedakannya dari bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya bulan ini adalah bulan yang dipenuhi dengan ampunan. Maka kita banyak pastinya kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, dan bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ke Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan antar Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya merupakan penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Oleh karena itu kita manfaatkan, ada tempat yang istimewa, ada waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa yaitu diantaranya bulan Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, siapapun bisa mendapatkan waktu ini, dimanapun berada. Tapi masalahnya, apakah kita mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, atau kita mengabaikannya begitu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, keutamaan yang ada bulan suci Ramadan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi pribadi yang nanti bisa membawa amal kebaikan yang banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.